Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta delegasinya tidak terburu-buru dalam negosiasi penghentian perang dengan Iran. Saat ini perundingan menuju babak akhir menghentikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Isi kesepakatan ini diproyeksikan akan membuat Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jalanan negosiasi kini berlangsung dengan tertib dan konstruktif. Ia juga menyebut hubungan dengan Iran menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme ini akan ditetapkan lewat pembicaraan Amerika Serikat dan Iran selama 60 hari ke depan. Selain itu, pembukaan kembali Selat Hormuz juga termuat dalam kesepakatan tersebut. Salah satu klausul kesepakatan diproyeksikan akan mengatur pembersihan ranjau dan dibukanya Selat Hormuz untuk navigasi bisnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut proposal perdamaian yang kini ada di meja perundingan telah cukup solid. Rubio menggambarkan negosiasi yang telah berlangsung sangat nyata, signifikan, dan berjangka waktu terkait masalah nuklir. But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps a little bit later today we'll have more to say. But you know, some progress has been made. I don't want to downplay that. But I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian melempar sinyal diplomasi yang kuat ke panggung internasional. Iran menyatakan kesiapannya meyakinkan komunitas global mereka sama sekali tidak berniat mengembangkan senjata nuklir ataupun menjadi dalang di balik ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan Pezeshkian sebagai respon atas bergulirnya draft kesepakatan damai yang digagas bersama Amerika Serikat. به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان
زنده نگه داره. ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد. Meski membuka pintu damai lebar-lebar, Pezeshkian memberikan catatan keras. Ia memperingatkan keramahan diplomasi Iran ada batasnya. Para negosiator utusan Iran tidak akan pernah sudi berkompromi jika menyangkut kehormatan dan martabat bangsa. Pezeshkian justru menunjuk Israel sebagai aktor utama yang memicu bara api di Timur Tengah. Menurutnya, visi ekspansif bertajuk Israel Raya yang diadopsi Israel merupakan akar masalah dari hancurnya stabilitas keamanan regional selama ini. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Ya, sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. Tiga rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan, sekolah, hingga tempat tinggal. Wali kota mengatakan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh. Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломало? Бля, вырвало нахуй. Сука, это ж еще может... Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Сука!